Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kita sudah bahas sekelumit tentang masalah kurban. Pada hari ini kita juga akan bahas tentang masalah haji. Haji itu adalah ibadah maliyah dan jasadiyah. Maliyah dan jasadiyah. Jadi orang yang berangkat haji itu memang membutuhkan dana yang cukup besar. Dana yang cukup besar. Dari Indonesia bisa sampai puluhan juta per orang. Bahkan kalau haji plus, ONH plus katakan bisa ratusan juta. Dan yang demikian ini tidak banyak orang yang bisa melakukan. Ya, tidak banyak orang yang bisa melakukan berangkat haji karena memang membutuhkan dana yang besar. Makanya dikemukakan bahwa haji itu adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Kemudian juga haji itu adalah jasadiyah. Ibadah jasadiyah, di mana dalam melaksanakan ibadah haji ini membutuhkan kesehatan yang sangat prima. Kesehatan yang sangat prima. Bukan 100-200 orang yang berkumpul, tapi jutaan orang yang berkumpul pada titik yang sama. Pada titik atau tempat yang sama. Mencium hajar aswad itu berebutan itu, mencium hajar aswad saja berebutan. Batu hitam. Hajar aswad berapa sih hajar aswad besarnya? Tapi yang ingin mencium itu jutaan. Yang ingin mencium hajar aswad itu jutaan orang berdesak-desakan. Dan ini membutuhkan kekuatan dan kesehatan yang prima. Satu tuh contoh. Sa'i dari Safa Marwah dan begitu terus. Pun sama. Jutaan orang. Sehingga dibutuhkan kekuatan yang prima dan kesehatan yang prima juga. Jumrah begitu juga. Ya. Jadi sekali lagi ibadah haji ini adalah jasadiyah. Membutuhkan kesehatan yang prima dan kekuatan yang prima. Jasadiyah dan maliyah. Itu ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ada di dalam Ali Imran ayat yang ke 96. Jadi wajib manusia berhaji ke Baitullah bagi siapa saja orang yang mampu berjalan. Manusia wajib haji karena Allah, walillahi, karena Allah wajib haji ke Baitullah. Manis tato'a ilaihi sabila, kepada siapa saja orang yang memang sudah mampu untuk pergi haji. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah, untuk Allah atas manusia, hijjul bait, haji ke Baitullah, manis tato'a ilaihi sabila, siapa saja orangnya yang mampu berjalan kepadanya. Tuh. Yang mampu berjalan kepadanya. Dulu
Berangkat haji pakai kapal laut, nggak tanggung-tanggung berbulan-bulan. Bayangin coba di lautan berhari-hari. Kakek aja begitu. Kan kalau di lautan kan panasnya luar biasa. Ya. Makanya sekali lagi ibadah haji itu adalah ibadah maliyah dan jasadiyah. Kemudian hukum haji itu adalah wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Makanya ada kaul mengatakan barang siapa yang memang sudah mampu berangkat haji tapi dia tidak berangkat juga, tidak berangkat haji, tinggal pilih aja matinya dalam 3 kategori: mati secara Yahudi, mati secara Nasrani, atau Majusi. Jadi wajib hukumnya pergi haji bagi yang mampu. Jika mampu. Kalau yang nggak mampu gimana? Yang nggak ada kewajiban, namanya nggak mampu. Ya, biaya kagak ada, kemudian kesehatannya juga terganggu, nggak ada kewajiban, untuk berangkat haji. Kemudian kewajiban menunaikan haji hanya sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup itu juga man istata'a ilaihi sabila. Seumur hidup itu kewajibannya. Ayuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nah, ini kemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim serta Nasai. Ayuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikum, sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian mewajibkan haji atas kalian. Fahujju, maka berhajilah kalian, maka tunaikanlah haji. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki bertanya, akulah amin ya Rasulullah, apakah tiap-tiap tahun wahai Rasulullah? Apakah tiap-tiap tahun kami berangkat atau menunaikan haji wahai Rasulullah? Atau kumaha kan gitu. Fasakata hatta qalaha salasan. Rasulullah enggak jawab, diam. Fasakata, maka Rasulullah diam. Maka Rasulullah diam hatta qalaha salasan, sampai laki-laki itu berkata lagi salasan, sampai 3 kali. Laki-laki itu menanyakan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Jikalau saja aku mengatakan ya, tiap tahun Berangkat. ya, wajib, itu sungguh wajib tiap tahun haji. Ada ya harus. Ya. Kalau seandainya Rasulullah menjawab na'am, Iya. maka sungguh wajib tiap tahun untuk berangkat haji. Wala mastata'tum, dan sungguh kalian tidak akan mampu. Sungguh kalian tidak akan mampu. Ini sangat bijaksana sekali. Sangat bijaksana sekali ketentuan ini. Dan memang Allah itu Maha mengetahui. Kan kalau Rasulullah itu kan berkata sesuai dengan petunjuk Allah, bukan hawa nafsunya Allah. Bukan karena nafsunya Rasulullah. Jadi Allah kasih bimbingan ke Rasulullah melalui hadis ini. Sekali saja pergi haji wajib.
Kalau seandainya tiap tahun pergi haji, tiap tahun pergi haji, tahun ini pergi haji, tahun kemarin pergi haji, tahun besok pergi hari ini lagi, wajib. Gak akan mampu. Wala mastata'tum, sungguh dan sungguh tidak akan mampu kalian jika tiap tahun. Lah, sekarang aja yang cuma seumur hidup sekali banyak yang belum. Kayak kita ini. Kayak Kongjit belum. Mampu gitu. Umur udah? Kena mampu. Umur 75. 5 belum. 75. Apa panggilan haji apa panggilan maut? Nah, Berangkat haji apa? maut. Maut. Panggilan haji itu panggilan maut. Tinggal tunggu aja. Umur 75 nih. Dengan kondisi saat ini kayak begini, Kongjit pasti dalam apa namanya Apa haji dulu? pikiran apa maut kita. dulu? Nah, ini. Kan ada dikatakan. Ya. Guru kan bilang gitu. Dalam kondisi begini nggak bakal mampu deh bisa berangkat haji. Mungkin sampai meninggalkan dunia. Kan pakai rukun haji. Secara logika kan gitu ya Kong ya. Ini kayaknya dengan kondisi begini nih, ekonomi begini, umur makin tua, Iya. kayaknya nggak bakalan sanggup deh. Kalau haji Kan gitu. Haji pakai rukun, sholat juga pakai rukun. Sholat ada 13. Ini banyak kan orang yang di anaknya udah. Nggak semua rukun. Garu-garu kita kalau 3 kali yang garu tuh jorokin. Ya gitu Kong ya. Jadi ini satu bukti. Kita pakai rukun. Jangankan yang tiap tahun, yang setahun sekali, jangankan yang setiap tahun, setahun seumur hidup aja banyak orang yang tidak berangkat haji. Apalagi umur udah 75, makin hari makin tua, badan makin reot gitu. Lemah. Ekonomi masih begini-begini aja. Jadi tinggal tunggu panggilan Maut. haji. Maut apa haji? Apa haji dulu apa maut dulu ya? Kan? Ya kalau panggilan haji kayaknya nggak mungkin ya, karena umur udah tua, ekonomi juga masih begini-begini aja. Jadi tinggal tunggu panggilan maut. Nah gitu tuh, ya. Jadi pergi haji itu wajib hanya sekali seumur hidup. Itu juga manistato, Jika mampu itu. jika dia mampu, siapa saja orang yang mampu. Akan tetapi dianjurkan oleh ulama tetap kita niat tiap tahun berangkat haji. Tetap kita harus niat tiap tahun berangkat haji. Nah, ini saya ingin mengemukakan fikih prioritas. Fikih prioritas. Fikhil aulawiyah. Fikhil aulawiyah yaitu fikih prioritas. Agni wada'u kulli syai'in fi martabatin bil adli minal ahkamil wilqam wal a'mali summa yuqaddimul aula fal aula binaan ala ma'ayiri syar'iyyati sahihatin ma'ayiri syar'iyyatin sahihatin yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aqli. Itu definisi daripada fikih prioritas. Fikih prioritas artinya yang dimaksud dengan fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada tingkatannya dengan dalil dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang awal, pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan oleh cahaya. Harus didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang sahih,
yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Kan begini Kong, kita ini kan kebutuhan banyak. Ada yang kebutuhan sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Pergi haji. Pergi haji itu sekali lagi adalah ibadah maliyah. Kebutuhan hidup kita ini banyak. Banyak. Kebutuhan kita ini hidup banyak. Kebutuhan yang wajib bagi kita sebagai seorang bapak adalah memelihara keluarga, memberi makan keluarga, mengobati keluarga jika mereka sakit. Keluarga itu terdiri pada kita, ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan kita kepengen banget nih berangkat haji. Kita pengen banget berangkat haji. Kita nabung. Kayak kemarin tuh pengen berkorban nabung. Kong Jit ngerokok enggak? Oh enggak. Ya, kita nabung dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Banyak tuh udah jutaan. Hampir bisa kita mencapai berangkat haji. Tapi anak kita ini butuh biaya. Keluarga butuh biaya, katakan makan. Kan makan itu kan kebutuhan pokok. Makan itu kebutuhan pokok. Seandainya saja kagak makan, maka orang itu akan meninggalkan dunia. Ada sih duit buat berangkat haji, tapi anak sakit, keluarga sakit, yang segera dan harus ditangani. Kalau sekedar pilek mah mungkin gak jadi pikiran kita, sekedar pilek. Tapi ini sakitnya parah. Gimana ada duit nih, tapi buat berangkat haji. Sedangkan anak parah, kalau nggak ditangani sakitnya bisa jadi dia meninggalkan dunia. Mana yang lebih dahulukan? Anak dulu. Anak dulu gitu loh. Kan gitu ya Kong? Iya. Anak dulu diurusin, diobatin, baru selesai. Kalau memang ada duit cukup, baru berangkat haji. Pengen berangkat haji, ada duit, anak-anak banyak. Nah, ternyata dia berangkat haji jual tanah, jual rumah. Nah, itu yang kawan anak. Nah, ada banyak begitu Kong. Di kita ini di Betawi banyak orang pengen berangkat haji sampai jual rumah, sampai jual tanah. Pulang deh dari haji, nggak punya rumah, nggak punya tanah. Nah, gitu ya Kong. Anak-anak banyak, anak-anaknya dia belum dibagi waris. Ya, rumahnya aja udah dijual. Padahal tuh rumah buat neduh dia sama anak-anak bertempat tinggal. Dijual buat berangkat haji. Nggak boleh. Nggak boleh. Dia pulang dari haji, mah lu nggak punya rumah, keleleran kesana kemarin, kontrak sono, kontrak sini. Kalau ada duit, kalau kagak, Tarsan dia. Jadi Tarsan. Tuh, makanya skala prioritas harus kita lihat. Bukan hanya di haji saja, di seluruh ibadah kita harus juga melihat skala prioritas. Kan ada syaratnya. Kong ya. Harus dilihat skala prioritas. Jangan sampai kita berangkat haji, berangkat deh ke tanah suci, pulang deh ke negara, ke Indonesia, nggak punya rumah, anak-anak keleleran ke sono kemari, habis rumahnya atu-atunya dijual, kan gitu. Jadi Tarsan deh. Nah, makanya sekali lagi manis tato'a ilahi sabila. Berangkat haji itu wajib karena Allah bagi siapa saja yang mampu berjalan ke tanah suci. Kata-kata bagi siapa saja yang mampu itu kan menunjukkan ada prioritas yang harus
didahulukan dan ada pekerjaan yang harus di dibelakangkan. Yang didahulukan yang wajib didahulukan, yang dibelakangkan juga harus dibelakangkan. Itulah skala prioritas. Dan ini perlu kita pelajari. Jangan sampai justru karena pengen gagah-gagahan, pengen dipandang orang, pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji, akhirnya berangkat haji, pulang dapat titel Bu Haji, Pak Haji, tetapi nggak punya rumah, anaknya keleleran, ya, sengsara seumur-umur. Nah itu yang nggak boleh. Manis tato'a ilaihi sabila. Berangkat haji karena Allah bagi siapa saja yang mampu. Yang nggak mampu nggak ada kewajiban. Haji hanya sekali seumur hidup. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa gitu?